Kan kita kayak berita-berita akhir ini kan kayaknya masih banyak kasus-kasus flexing itu kan, ya kan? Yang kayak kasus-kasus gitu flexing itu yang harusnya pimpinan di sebuah daerah, institusi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello leader. Hai. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya kembali menduduki kursi Panas. Miss Kepo ya, kursi Miss Kepo, kursi host lagi setelah sekian lama, sekian lama. Dan masih dengan saya Prima Anugrah sebagai host dan Miss Kepo di sini, dan saya juga ditemani oleh coach kesayangan kita semua. Coach, kasih lo ya, sayang banget. Disebutin nggak? Coach Andi Afrilia Ani. Coach Lia, selamat datang kembali. Terima kasih. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga leaders dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, kalian juga tetap dalam kondisi yang sehat. Oke, sekarang hari ini saya ingin sekali untuk membahas dengan Coach Lia, yaitu tentang sosial media. Nah, tuh apa hubungannya ya sama leader ya? Ada hubungannya dong. Kan gitu sekarang ya? segala sesuatu pakainya sosial media nih, gitu. Semua dikit-dikit medsos. Nah, kalau menurut Coach Lia sendiri, sejauh mana apakah media sosial itu merupakan satu hal yang bisa membuat atau yang bisa membantu menumbuhkan efektivitas komunikasi seorang leader kepada timnya gitu. Sosial media sejauh mana sih pengaruhnya gitu, efeknya gitu. Dia sekarang ya? Iya, pengaruh nggak? Pengaruh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum gitu. Enggak ya? Oke, media sosial itu memang tidak semua, dalam arti memang tidak semua apa nih? Memang media sosial itu memang tidak hanya media sosial untuk kita melihat sebuah efektivitas dari sebuah komunikasi dari leader dan tim. Tapi memang media sosial ini adalah salah satunya, ya kan? Dan saat ini kayaknya sangat ampuh ya, sekali, gitu. ya kan? Nah, saya ingat banget nih, ada yang dirilis oleh McKinsey Quarterly, yaitu yang menyatakan bahwa di sana itu ada organizational media social literacy, gitu kan? Bahwa menyampaikan bahwa kita tuh merujuk pada kemampuan dan juga kemauan untuk menggunakan media sosial untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan dari perusahaannya, gitu. Jadi melihat bahwa media sosial itu memang sangat dibutuhkan, ya kan? Karena memang banyak efeknya, ya kan? Termasuk kalau misalkan dengan tim itu untuk membangun loyalitas dengan tim, ya kan? Kalau untuk komunikasi bisnis pasti untuk membangun merek baru, gitu kan? Untuk memperkenalkan branding gitu, dan campaign sebagainya, gitu, campaign dan sebagainya, kan gitu. Akhirnya ini kan mengkomunikasikan otomatis ya, mengkomunikasikan hal-hal yang memang perlu tahu nih para audiens ataupun masyarakat di luar, kan kayak gitu. Tapi kan tidak semua, ya kan, biasanya maksudnya tidak semua leader. Iya, tidak semua leader. Semua leader menjadikan media sosial sebagai salah satu yang ampuh atau yang efektif untuk bisa istilahnya efektivitas komunikasi gitu. Iya, mungkin juga Mbak Prim mungkin juga ada pengalaman nggak sih kalau misalkan memang ada sebagian leader atau mungkin menemui, ya kan? Ya, saya tahu tuh malah begini sih, memang ada memang yang menjadikan itu sebagai satu alat yang bagus gitu ya, kekuatan yang efektif lah ya, gitu, kekuatan gitu yang efektif. Tapi beberapa di antaranya, beberapa leader yang lainnya mungkin saat ini juga lagi nonton juga si leadernya ini gitu ya. Jadi media sosial itu adalah sesuatu hal yang ranahnya itu berbeda ketika dia berada di office bersama dengan tim. Jadi dia bisa menjadi pribadi yang lain. Jadi dia bisa menjadi diri sendiri gitu loh di sosial media, sedangkan ya urusan office gitu. Jadi kayak tidak menjadikan media sosial sebagai alat gitu untuk ke situ. Kalau kayak gitu akhirnya kayak beda frame gitu nggak sih? Frame yang ketika media sosial ya. Antara media sosial sama yang ketika direct kayak gini kan akan beda. Nah, kalau kayak gitu memang tergantung ya, memang kanal media sosial apa yang digunakan dan dia mau branding yang di mana, kan kadang kayak gitu kan. Memang ada sebagian itu ada yang brandingnya itu jobnya aja ketika di media sosial, familynya enggak. Ini kira-kira dia udah berumah tangga enggak sih? Kita kan juga nggak tahu karena dia memang concernnya media sosial itu digunakan memang untuk untuk bahasanya entertain atau paling enggak itu untuk pekerjaan aja kan kayak atau gitu. kerjaan doang. Sedangkan untuk family enggak kan kayak gitu. Ada ya yang seperti itu. Ada tapi juga. Kalau menurut Coach Lia sendiri gitu,
Setuju nggak kalau misalnya sosial media itu sebagai sesuatu kekuatan gitu? Bagaimana nanti seorang leader bisa memberikan pengaruhnya melalui itu gitu? Setuju? Yes, sepakat. Saya setuju gitu. Tapi termasuk golongan leader yang setuju dong. Yes, gitu. Menggunakan komunikasi itu pun menggunakan media sosial itu juga part of communication kan kayak gitu. Jadi, betul. Jadi di kalau era saya digital seperti ini ya, saya pun sepakat kan kayak gitu. Saya sepakat bahwa memang media sosial itu memang salah satu memberikan pengaruh besar juga untuk leader kan kayak gitu. Nah, di sisi lain ada teman kita juga, leader kita juga memang merasa kayak buang-buang waktu. Produktivitasnya juga agak menurun ketika memang menggunakan media sosial. Nah itu kalau memang tidak menggunakan media sosial dengan bijak kan kayak gitu. Bayangin aja deh. Saya pun secara pribadi kadang nge-scroll Instagram gitu, oke lah 1 menit, 2 menit, 5 menit. Ternyata kok lama juga. Iya, gitu. ternyata Terus udah 1 jam. Ya kan harusnya istirahat kita. Udah sholat, makan, istirahat, tapi ternyata kita sudah masih berselancar gitu di dunia maya kan kayak gitu ya kan. Seperti itu. Jadi kan memang leader itu pun tetap harus bijak dalam menggunakan media sosial. Yang paling penting adalah bijak bermedia sosial, khususnya untuk para leader ya, khususnya untuk para leader karena itu bisa dijadikan image juga bisa. Betul. Gitu. Image seorang leader ini gimana sih gitu. Misalnya mereka yang family man mungkin secara ini ya, maksudnya hubungan antara leader dengan timnya di office itu mungkin juga bisa tercermin dari kebiasaan-kebiasaan seorang leader ketika dia menjadi family man di platform sosial media misalnya gitu kan, bisa jadi begitu gitu. Bisa aja. Mungkin berpengaruhnya tidak secara direct tetapi ya itu mewakili lah secara keseluruhan dari karakter seorang leader itu sendiri gitu. Baik. Mungkin bagi leader yang memang pro banget sama media sosial itu kayaknya memang benar-benar harus ada beberapa 6 dimensi nih yang disampaikan oleh Deezer and Newton itu. Yang pertama memang yang pertama yaitu leader as a producer ya leader kan. As a producer. As a producer itu kan kita produce, berarti kan harus make something gitu kan, produksi konten, membuat sesuatu dan konten. itu adalah konten. Betul itu tadi itu berarti memang bukan masalah teknisnya ya Mbak Prima ya, tapi lebih bagian isinya, kontennya bagaimana, arahannya nanti bagaimana kan kayak gitu. As a producer itu tadi. Leader as a producer. Yes. Dimensi yang lain? Nah, kalau dimensi yang lain pasti setelah kita memproduksi pasti ada yang namanya distribute. Ya kan, mendistribusikan. Mendistribusikan konten yang sudah dibuat itu tadi. Nah, ketika mendistribusikan kita terus berpikir nih, kira-kira akan dimasukkan di konten yang apa nih? Maksudnya itu di kanal media sosial yang apa? Mau Instagram kah? Mau YouTube kah? Mau Facebook kah? Berarti dalam artian TikTok tidak kah? semua konten yang sudah kita produce yang sudah kita produksi itu cocok untuk semua gitu ya. Iya dong. Jadi benar-benar harus memilah yang ini kayaknya nggak oke kalau di TikTok gitu. Ini nggak oke kalau di Instagram. Dan ini di YouTube oke gitu. Kita harus memilih dan leader memilah. Juga harus bisa ya. Iya dong, itu harus ya. paham gitu kan. Ini pesan nih untuk leader yang ada di rumah ya kan. Kita tidak hanya sekedar minta memproduksi ya kan, tapi kita juga harus memilih nih. Pandai memilih. Nah, pandai memilih untuk kanal media sosial apa yang memang pantas dan juga cocok untuk pesan yang akan disampaikan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah harus tahu udah cocok otomatis. Nah, dimensi yang lain lagi. Dimensi yang lain, resip, yaitu untuk filter. Nah, kira-kira setelah tahu nih, udah tahu kan di media sosial apa aja ya kan. Nah, di filter nih kira-kira perlu nggak sih yang ini kita sampaikan, perlu nggak sih yang ini nggak perlu kita sampaikan. Jangan salah pilih. Meskipun kita sudah produksi nih, kontennya udah jadi. Bener. Terus kita review ulang. Betul. Kayaknya ini kayak terlalu ekstrim deh ini kalau disampaikan. Dan nanti malah jadi efeknya berujung yang negatif gitu dan juga berhubungan dengan dirinya sebagai leader gitu. Karena kata-kata leader ini kan ya dipercaya gitu ya, maksudnya mendapatkan perhatian yang khusus juga baik itu dari tim maupun dari yang lain gitu kan. Iya, jadi masyarakat umum pun juga sama, berarti. iya dong. Balik lagi bijak lagi. Yes, kan kita kayak berita-berita akhir ini kan kayaknya masih banyak kasus-kasus flexing itu kan, ya kan? Yang kayak kasus-kasus gitu flexing itu yang harusnya pimpinan di sebuah daerah, institusi ternyata harus yang tidak bijak itu adalah mungkin memang ada mungkin part of family-nya atau malah pengennya ini tapi malah dia berkasus sendiri gitu, malah cari masalah baru gitu loh. Nggak menyelesaikan masalah, nggak menjadikan media sosial sebagai alat yang membantu, malah justru malah menjerumuskan dia hanya karena itu tadi kurangnya filter gitu. Dimensi yang lain lagi? Ada advisor dan juga analis juga.
Nah, jadi seorang leader itu juga untuk bermedia sosial ya kan, dia juga harus tahu analisnya itu bagaimana, advice-nya itu bagaimana, menganalisa gitu ya. juga. Kemampuan seorang leader untuk menganalisa. Bener gitu, menganalisa bahwa apa yang sudah diproduksi, distribusikan, kemudian sampai ke filter itu sudah berpengaruh nggak kepada masyarakat, kan kayak gitu. Nggak Terus gampang satunya lagi tadi apa selain advisor. Advisor. Berarti dia harus berikan kontennya advice itu gitu. Edukasi juga nggak sih kayak gitu, harus mengedukasi juga gitu. Betul. Not only entertainment loh ya. Jadi tugasnya leader lumayan ya, geng. Banyak loh. Untuk media sosial aja dengan 6 dimensi. Bener. Leader as producer, leader as a distributor. Jadi kayak harus bisa mendistribusikan. Kemudian leader sebagai seseorang yang bisa memfilter gitu, menyaring iya atau enggak nih di posting gitu. Kemudian sebagai advisor di mana kontennya harus bersifat edukatif gitu dan mengajak ke hal-hal yang positif, menggerakkan orang-orang gitu. Kemudian yang terakhir adalah harus pandai untuk menganalisa gitu. Jadi media sosial ini kan kompleks sebetulnya permasalahannya. Jadi kalau kita memang sebagai seorang leader tahu gitu ya, paham tentang ya minimal 6 dimensi itu gitu, saya rasa ya semakin konsisten untuk bisa membuat satu konten-konten yang ya istilahnya mencakup 6 dimensi itu, kemudian mampu memberikan pengaruhnya. Nah itu saya rasa akan menjadi seorang leader yang berhasil tidak hanya di office saja dan justru menunjang keberhasilan di office. atau di corporate atau di tempat di mana dia menjadi seorang leader, di mana dia bekerja gitu. Karena ketika kita bicara komunikasi melalui media sosial itu juga itu kan part of communication, yaitu bagian dia juga non-verbal yang menggunakan saluran kan biasanya kan kayak gitu kan. Kalau memang untuk direct mungkin enak ya, kita bisa kalau misalkan oh enggak, yang aku maksud kayak gitu Mbak Prima kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan di media sosial itu kan beda lagi kan. Pasti kita harus ada yang namanya, kalau memang persepsi itu tidak dan itu sama, itu nggak mudah. Di depan kamera dengan langsung seperti ini beda loh ya. Dan jangan salah, memproduksi sesuatu itu ya, memproduksi sesuatu atau konten gitu ya, konten yang sudah diproduksi itu juga prosesnya tuh panjang sekali dan sulit sekali gitu kan maksudnya. Dan itu yang patut harus kita hargai dan harus dipelajari juga. Dan hati-hati yang jelas menggunakan media sosial. Bijak bermedia sosial. Oke. Terima kasih Mbak Lia atas kesediaannya hari ini, dan jangan lupa juga untuk semua leaders untuk selalu tetap stay di GPS Podcast, karena GPS Podcast adalah wadah dan tempat di mana para leader bisa mengakselerasi pengaruhnya melalui skill berkomunikasi dan skill berpublic speaking. Saya Prima sebagai host dan juga Miss Kepo pada hari ini, dan juga Coach Lia yang juga menemani teman-teman semua undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.